tim project atau timnya Pak Bagas ini install selesai, terus commissioning beroperasi. Nah selanjutnya akan ditanggung jawab tim saya, yaitu tim aset manajemen. Nah aset manajemen ini akan menghandle banyak hal ya, terutama 3 hal, yaitu monitoring, dan billing juga yang tiap bulan akan kita tagihkan. Yang ketiga O&M untuk menjaga performa sistem itu sendiri sampai jangka waktu perjanjian sesuai dengan isi kontrak. Nah, kayak gitu. Cuman untuk dengan Shell kontraknya berapa lama segala macam saya juga belum terima kontraknya gitu. Nanti kita backdate lagi, bahas lagi. Nah di kesempatan siang hari ini saya hanya mau mensosialisasikan sebenarnya tentang satu, bagaimana penggunaan atau akses monitoring online system. Nah jadi nanti tim dari Shell itu kita kasih akses monitoring online ya, itu berupa website ataupun aplikasi di HP juga bisa. Nanti kita bisa buka di laptop, bisa buka di HP segala macam, itu real time. Jadi apabila data produksi hariannya atau terjadi alarm apa segala macam, kita nggak perlu datang ke sini secara manual ya untuk dicek apa problemnya, tapi bisa langsung dari web tersebut. Yang kedua, billing proses. Nah billing proses ini sama, nanti setiap bulan kita akan namanya itu mengirimkan berita acara. Berita acara itu akan di state bahwasanya produksinya sekian kWh, ya kan, nanti dengan sekian kWh tersebut dapatlah jam efektifnya berapa, dapatlah tagihannya berapa. Nah kita kirim berita acaranya ke Shell ibaratnya ada proses review, ya kan, approve segala macam, barulah dikirim balik ke kami berita acara tersebut yang dari tangan. Artinya kan Shell sudah setuju, barulah kita kirim invoice. Jadi nanti teknisnya kita bahas lagi. Yang ketiga, operasional dan maintenance. Nah ini juga sebagaimana kita tahu ya, PLTS harus tetap dijaga performa sistemnya, baik itu dari tindakan pencegahannya ya, preventif, prediktif, maupun ketika nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti problem apapun itu, kita akan melakukan corrective action atau corrective maintenance. Nah ini termasuk di ruang skupnya kami juga sebagai tim aset manajemen. Nah mungkin kalau untuk 1 tahun pertama masih sama tim dari rencana Zafira karena sebagai installer juga, sebagai PC-nya. Cuma nanti setelah 1 tahun selesai, setelah masa garansi instalasinya habis, langsung ke kami langsung seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu online monitoring system. Nah kita menggunakan sistem monitoring itu dengan device ya, namanya itu Fusion Solar. Ini kenapa kita pakai ini, karena kebetulan brand kita inverternya Huawei, dan Fusion Solar ini adalah salah satu brand SCADA. Kalau kita ngomong bahasa umumnya SCADA-nya Huawei untuk PLTS. Nah nanti kita kasih link websitenya, nanti tinggal diklik, lalu tinggal masukkan password sama username, nanti kita kasih akunnya. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini saya sambil buka masih deh. Ya nanti tampilannya kayak gitu. Nanti kita mau coba trial juga langsung bisa saya kasih akunnya. Nah nanti kalau di PC atau di laptop lah ya kayak gini tampilannya, kalau di HP kayak gini. Nah setelah login nanti akan ada keterangan. Nah kalau Shell kan misalnya nanti di sini Shell gitu. Total plan-nya nanti kalau Shell ini kan ada kurang lebih berapa guys? 3. Sementara masih 3 yang running. Cuma nanti kan semakin bertambah nanti kelihatan di sini. Tinggal pilih aja misalnya Shell Yosudarso atau Shell apa gitu. Oke. Tinggal diklik. Nanti kalau terjadi alarm yang ada seluruh lokasi itu kan ada muncul di sini. Atau statusnya apa misalnya? Sedang beroperasi normal kah? Atau ada gangguan kah? Offline itu maksudnya tidak ada akses internet di sana. Nah ini informasi tadi yang saya bilang, nanti juga akan ada total akumulatif ya selama PLTS beroperasi itu menghasilkan berapa energinya. Nah ini tampilannya kalau aplikasi ya, mobile. Jadi sebenarnya nggak dari Play Store Pak, kita downloadnya nanti dari Huawei App Gallery. Kita download lagi, cuman lebih ringan sebenarnya, cuman nggak sedetail di website. Gitu. Nah nanti informasi apa aja yang kita bisa dapat di sistem monitoring. Pertama itu energi yield. Nah nanti ada yield today, hari ini ada monthly,
ada akumulatif selama yield total yield ini akumulatif, yield today ini hari ini berapa, nah, terus year, monthly, tahunan, segala macam. Terus ada informasi tambahan juga seperti reduksi, kalau anggaplah ya dengan kita menggunakan menghasilkan sekian kWh, itu sama aja kita mereduce berapa ton batu bara misalnya, atau mereduce karbon dioksida gitu, atau sama aja guna. Nah terus ini yang sangat penting juga, ini real time alarm. Jadi apabila terjadi gangguan sekecil apapun, kan dari sisi PLTS itu akan masuk ke sini. Nah kita tinggal klik aja nanti alarmnya muncul apa. Nanti juga nanti alarmnya terbagi, ada yang major, ada yang minor dan sebagainya. Jadi ketika terjadi alarm ini, tim kami akan langsung secepatnya menyelesaikan alarm tersebut. Gitu. Tanpa kita harus hubungin ke tim. Ya maksudnya gini, kalau ada dari sel, misalnya lihat nih, oh ada alarm, bisa langsung info. Tapi biasanya kami juga alarm ini connect ke email kami biasanya. Jadi begitu muncul, masuk ke email. Real time langsung berarti ya. Betul. Bisa di remote ya? Bisa di remote juga dari kalian? Kalau kita remote hanya bisa meng-on dan meng-off-kan inverter. Oh hanya itu aja? Nah, tapi kalau masalahnya apa, ya tergantung. Kalau misalnya mungkin abnormal grounding misalnya, itu kan kita harus datang ke lapangan memastikan. Enggak, misalnya kalau ada masalah lah, apakah orang ini harus kirim dulu? Kalau yang selama ini kan ada masalah kan, jadi mereka kirim ke CBRE, baru dari CBRE kayak gitu. Apakah seperti itu nantinya atau gimana? Oh iya, Pak. Nanti Jadi, coba di itulah. Ya, maksud saya gini Pak. Iya. Kalau ada problem, biasanya kami langsung angkat info nih. Biasanya ya. Misalnya, Iya. saya minta tolong Pak, tolong mohon izin, saya mau ke lokasi ada problem ini. Mohon diberikan izinnya atau pendampingannya karena kami akan melakukan ini segala Iya. macam. Kalau misalnya tim sel juga tahu atau lihat di luar, silakan lapor aja ke kami gitu. Pak Idam ini kenapa PLTS-nya begini ya gitu. Misalnya, Iya. kok saya nggak bisa akses ya atau apa segala macam. Ada problem operasional, langsung info ke kami aja. Oh, berarti dari Blue Team langsung info ke Bisa. ke Bisa. Sebenarnya ini Pak, kita masih nunggu kabar dari sel. Ini untuk kami ONM ini lewat mana dulu nih? Lewat CBRE atau lewat langsung kami yang sikat di lapangan itu atau kan gimana, belum ada. Kalau perantara. Iya, nanti diperjelas lah nanti ke sel kan. Iya, Kalau betul. selama ini kan kita kalau udah selesai udah HO, ada maintenance, CBRE yang kirim ke kita. Betul. Nah itu kemarin per minggu, per Jumat lalu Pak, saya kirim Pak Evan itu dari kami sih Pak, saya kirim email itu. Nah itu siangnya itu udah kami tanyakan tuh belum ada konfirmasi juga sih Pak. Nanti gini aja, kan sama itu dengan invoice ini itu nanti. Iya. Kalian juga harus tanya juga ke sisi Menhub yang Ibu Ayu. Oke. Jadi kan apa sih syarat-syaratnya nanti kalian harus lagi, nggak mungkin ke sel langsung itu, pasti lewat Menhub. Oh oke. Kayak gitu prosedurnya biasanya. Sama itu dengan kayak NPI ini. Jadi kalau mereka ada tagihan masuk ke kita dulu. Oke. Jadi udah dikompletin, nanti ada berita acara apa Iya. gitu. Kayak seperti itu. Ya. Itu coba didiskusikan lah. Ya, sorry Pak. Jadi memang nanti teknisnya apa kan menyesuaikan dengan isi kontrak. Iya. Ya kan, isi kontraknya mungkin menyatakan kepada CBRE, ke Menhub atau Iya. segala macam, kita ikuti isi kontrak. Iya. Cuman teknisnya kurang lebih seperti tadi gitu. Iya. Teknis di lapangannya. Nah, yang keempat itu ada grafik pembacaan secara real time. Nah, ini kalau kita lihat nanti grafiknya ini satu hari full ya, dari jam 00 sampai jam 00. Nanti dia naik dari jam 6, nanti turun lagi jam 6 sore. Tapi ini real time. Nanti kalau kita buka misalnya sekarang ini jam 2 misalnya, nanti cuma sampai sini jam 2. Nah, aja kurang lebih kayak gitu tampilannya. Nanti ketahuan kalau grafiknya terputus kan berarti ada anomali ya. Iya, ada masalah berarti. Masalah. Ini belum selesai karena sampai pagi sampai sekarang ini. Oh, ini masih jalan. Terus atau dia langsung drop gitu? Ya kalau drop misalnya kok cerah tapi kenapa rendah ya gitu misalnya kan itu bisa bisa gitu. Nanti kita simulasi buat kita kasih aksesnya. Nah yang selanjutnya juga di fitur monitoring ini ada data akuisisi. Jadi tim dari sel atau yang mewakili sel nanti bisa
melakukan data akuisisi untuk sistem PLTS. Misalnya di sini ada tegangan, ada arus, frekuensi dan segala macamnya. Nah itu bisa diambil di sini. Jadi contoh ya, ini ada aktif energi, ada current, ada arus, kan 3 pas di sini ya. ABC, kalau di sini dia ngomongnya ABC, yang sebelahnya RST. Nah ABC itu nanti kita mau ambil misalnya, saya mau mungkin keperluan audit atau misalnya gitu kan ya. Itu bisa ambil di sini tanpa mengukurnya satu-satu. Nah, nanti tinggal download aja, nanti tinggal pilih periodenya. Misalnya kita mau tanggal 1 minggu kemarin misalnya. Jadi ambil 1 minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus kita download. Nanti hasilnya dalam otomatis tergenerate dalam Excel. Nah, Jadi dia bisa ngefilter waktu berarti ya. Betul. Seminggu ke belakang atau sebulan. betul. Cuma datanya per 5 menit ya Mas Idar. Datanya per 5 menit. Jadi terakumulatif per 5 menit. tidak per detik tapi 5 menit. 5 menit baru. Per 5 menit. Iya. Gitu. Oke. Sebelum kita pindah ke billing, mungkin di monitoring ini ada pertanyaan Pak? Kalau alarm itu kenceng nggak Pak alarmnya di sini? Bunyinya Pak? Oh kalau secara Biasa bunyi nggak ada, nggak ada. cuma nanti lampunya merah. Oh, dari lampu mungkin. Lampu yang diaduk di situ di inverter kita kan hijau sekarang ini, Iya, Pak. iya. Nanti merah, ada merah, nanti kedap-kedip merah. Nah itu kalau kita lihat di sini muncul alarm di sini, gitu. Kan kita kan juga nggak Iya, selalu kan, standby nggak gitu. Iya, Karena betul, kita betul. atur Ya kan, ngomong buat nggak RFC tahu ya. sekalian Nah, ngecek juga. betul. Siapa tahu mungkin lewat gitu, nah ini kenapa merah? Iya, gitu. jadi bisa. kita lihat merah baru kita lihat tuh di Di monitoring, nanti penyebabnya apa muncul. Oke. Nggak ada istilahnya kayak bunyi beep apa-apa. Enggak gitu. ada bunyi. Oke, ya. Selanjutnya kita ke billing. Oke. Jadi nanti setiap bulannya kita akan mengirimkan berita acara yang tadi saya bilang. Berita acara itu isinya rekapan produksi energinya dan juga nanti total tagihannya. Nah, untuk data produksi energinya kita sama seperti PLN, kita pakai stand KWH meter. Nah, makanya di sini kan ada KWH meter ya, Ada. yang Schneider itu. Nah, itu nanti kita ambil datanya bisa dari sistem monitoring tadi. Nanti sistemnya sama, kita ngambil stand awal, stand akhir, stand awal, stand akhir. Nanti tinggal dikurang aja, stand akhir kurang stand awal, hasilnya berapa, kayak gitu. Nah, data tersebut kita tuangkan ke dalam Excel. Excel itu kita tuangkan dalam dokumen berita acara. Kita kirim, nanti sel atau tim yang mewakili review. Nah, ini benar nggak nih datanya segini nih? Artinya ada proses validasi. Jadi kita nggak mungkin lebihin data, kita nggak mungkin manipulasi data lah, mau lebihin apa segala macam. Karena tim sel juga bisa akses dengan data yang sama gitu. Jadi tim sel juga bisa cross check berarti. Ya? Betul. Itu salah satu yang kita bisa kasih juga, maksudnya kalau misalnya di PLN kan kita nggak bisa, ya kan, kita nggak bisa. Tiba-tiba ada tagihan gitu. Tiba-tiba ada tagihan nilainya sekian, kalau kita mau tanya ini dari mana, tanya kan nggak bisa gitu. Tapi dengan sistem kita bisa terbuka 2 arah untuk validasi datanya. Seperti itu. Nah ini contoh skemanya aja sih, nanti di sistem monitoring ini tinggal pilih aja data yang mau ambil. Biasanya sih diantara negatif aktif energi atau positif aktif energi, tergantung portnya di KWH meter. Misalnya kita centang positif aktif energi, kita pilih 1 bulan, artinya dari tanggal 1 Februari sampai 1 Maret, ya kan. Nanti adalah stand tanggal 1 Maret dikurangi stand 1 Februari. Nah itu kan berarti pembacaan selama 1 bulan. Nah kayak gitu. Lalu kita ubah set periode waktunya tadi, tinggal kita download dan nanti hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, kita sendiri mengambil waktu pencatatan KWH itu jam 6 pagi, setiap jam 6 pagi setiap harinya. Kenapa? Karena kita anggap jam 6 pagi ini adalah ketika PLTS beroperasi secara kata-kata ya, meskipun nanti ada yang beda, jam 5 lewat sekian, jam 6 lewat sekian. Cuma kita ambil rata-rata aja jam 6 pagi matahari terbit beroperasi gitu. Jadi nanti sistemnya ini contoh misalnya tanggal 1 Mei ya kan, ini stand jam 6 nih, ini tanggal 2 Mei ini stand jam 6. Ini sampai jadi ini kurang ini dapatlah ini energi Stand awal terus itu stand. iya betul, ini makanya
Akan ini maksudnya akhir. Iya. Di sini awal. Jadi yang akhir tanggal 1 jadi awal tanggal 2. Iya. Betul. Gitu. Nanti tinggal dikurang aja. Nah kalau mau simpel sebenarnya tinggal lihat di sini aja. Tanggal 31 akhir dikurang Kurangin bisa awal. gitu. Ah betul. Cuman karena kita detail, profile-nya kita buat per hari seperti ini. Nah, nanti sesuai kontrak dari total energi produksi kita ubah ke dalam jam efektif. Jam efektif kita kali dengan tarif per jam sesuai kontrak, dapatlah total biaya harian yang kita tinggal sum aja. Nah, data ini yang nanti kita akan kirimkan ke tim Shell buat divalidasi. Nah, nanti ini contoh laporan berita acara aja. Nanti akan ada satu kolom di sini yang dimana Shell akan ada tangan bahwasanya benar datanya segitu. Nah, kalau sudah tanda tangan, artinya kan sudah setuju kan? Invoice. Finance kami tinggal kirim ke finance Shell, gitu. Beserta faktur pajak dan lainnya lah. Udah urusan billing itu udah di luar. Iya. Tim kami intinya kami memastikan bahwasanya data yang kita berikan valid. Shell inspeksi, review, benar, kirim balik, selesai. Nah, kurang lebih formatnya kayak gini Pak, nanti ada sedikit penyesuaian. Untuk tarif segala macam kita ikut dari kontrak. Cuma memang sekarang kita belum pegang kontraknya. Oke. Untuk data ini yang review sama yang apa? CC itu tim sel ini atau sel pusat? Nah itu saya kembalikan lagi. Biasanya dari blue team dulu kan, baru masuk ke sel kan, biasanya seperti itu. Nah kalau soal itu saya kembalikan lagi ke internal saya sendiri gitu. Intinya pasti yang punya otoritas kan buat melakukan itu gitu. Oke, kita next ya. Nah selanjutnya kita masuk ke teknis ONM, operational and maintenance. Nah, jadi kalau di PLT sendiri, ONM itu ada preventif, prediktif, korektif ya, sama seperti ini. Cuman preventif di PLTS itu mirip-mirip sama prediktif. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel, ya, ini ada pekerjaan cleaning itu pembersihan, inspeksi, testing performance dan report. Oke, jadi nanti ini anggaplah 1 tahun ya. Ini kan bulan nih, bulan sampai 12. Jadi setiap cleaning kita akan lakukan setahun 2 kali. Cleaning juga, inspeksi kita akan lakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi seminimal-minimalnya akan ada orang kita yang datang di sini 3 bulan sekali. Terlepas dari ada problem apa enggak ya, tetap aja akan kita datang dan kita inspeksi. Iya benar, terminasi atau korosi, kotor apa segala macam kita akan ini. Yang kedua testing performance, ini juga sama, jadi ketika dia inspeksi dia testing performance. Ada alat namanya PVC work. Yang kedua ada reporting ini ya ada monthly, ada cuman sebenarnya ini monthly performance report ini sudah include sama berita acara tadi. Iya. Ada kan? Oke Pak, saya ini. Yes. Karena secara ini kan yang penting kita lihat produksinya aja kan, jadi money performance kayak gitu. Nah ini kalau inspeksi ada PV modul yang di atas, ada kabel tray cleaning, ada inverter cleaning, sama AC combiner. Inspeksi itu ada PV array, korosinya segala macam. Pokoknya kita inspeksi mungkin ada sarang tikus atau apa kayak gitulah. Kita inspeksi visual sama biasanya kita pakai thermal cam untuk di atas kan, siapa tahu ada titik hotspot. Kalau di AC combiner siapa tahu di jointingnya itu kan bisa overheat. Ya, kita inspeksi dari PV sampai nanti terakhir masuk di LV, di energi meter. Kan itu batasan kita doang kan sampai sana. Sampai energi meter di laptop. Kayak gitu. Ada apa namanya Pak yang kayak jam itu? Thermal gun atau thermal cam. Itu kan buat cari hotspot atau kalau di dalam AC combiner
biasanya buat di sambungan jointing itu kan. Kalau terminasinya jelek dia kan panas tuh. Nah, kalau dibiarin lama-lama kan bisa melting tuh. Artinya nge-shock NCCB-nya yang trip. Nah sebelum itu terjadi kita inspeksi dulu. Jadi kalau udah ini panas nih, kita ganti. Nah ini yang preventif sama prediktif ya. Artinya ini terschedule, sudah ada jadwalnya gitu lah. Nanti kita kasih jadwalnya, atau biasanya kalau kita mau melakukan ini kita email seminggu sebelumnya. Nah, misalnya tim sel kita akan melakukan pekerjaan cleaning pada tanggal sekian, personilnya sekian, pekerjaannya berapa lama gitu kan ya. Mohon diberikan akses, izin atau pendampingannya. Ini yang prediktif dan preventif. Yang kedua korektif. Apabila terjadi trouble ya, alarm, fault segala macam, itu kita secepat mungkin langsung datang ke sini menyelesaikan problem tersebut. Jadi ini di luar yang preventif ini ya. Jadi kalau misalnya alarm inverter yang mungkin simpelnya mungkin kayak insulationnya jelek, kabel listriknya, mau nggak mau kita harus datang ke sini untuk melakukan penggantian kabel kan, dan itu akan secepatnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita ini back to back. Artinya apa tadi kan yang kita billing kan, itu kan produksi energi dari inverter ya, dari PLTS. Ketika PLTS itu downtime, nggak beroperasi, artinya kan revenue kita juga nggak generate dong. Nah, jadi kita sama-sama back to back di sini, kita menjaga sistemnya itu seoptimal mungkin. Nah, cuman yang mau saya tanyakan, mungkin dari tim sel sendiri, ketika kita akan melakukan cleaning, inspeksi dan lain-lain, itu ada nggak syarat-syarat yang harus kita penuhi dari segi manpowernya? Mungkin manpowernya harus punya keahlian ini, keahlian itu, sertifikat ini, sertifikat itu dan lain-lain. Biasanya dari CDR Pak yang untuk kalau untuk izin. Biasanya sih kita dari paspor dari semua kontraktor itu dari CDR Pak. Tapi udah ada ini apa listnya, apa yang harus kita siapin? Kalau biasanya ngisi WCF. Iya. WCF. Biasanya kalau ada maintenance isi WCF aja. Karena di situ ada keterangannya pekerjaan. Iya. Pekerjaan apa, terus alat APD yang digunakan apa aja. Kalau kualifikasinya Pak Evan kan kalau kita bikin kemarin konstruksi kan kita kan scaffolding, kita kan harus ahli scaffolder. Iya, ada ahli perancang gitu, ada rigger, terus ada operator, ada pengawas, terus kan ada orang K3 juga di situ kan. Nah itu gimana Pak? Biasanya kalau udah maintenance kayak gitu dari Blue Team aja yang mengawasi. Oh gitu. Iya, jadi nanti pakai WCF-nya. Kalau sekarang kan kalian udah pakai Manhart kan? Belum ya? Atau masih CBRE ya? Ya nggak harus ada CBRE-nya lah, CBRE paspor. Ada nomor apa? Iya, Seperti paspornya seperti itu. Kemudian kalau maintenance itu harus selalu isi daftar tamu. Oh ya, Daftar tamu wajib. Daftar tamu WCF itu wajib. Iya, paling itu aja kayaknya. karena kita juga tadi ini juga karena kemarin sempat bilang sel tuh mau langsung nggak pakai ini tadi, tapi dari saya sendiri belum fix mau lewat Menhatkal lewat. Iya, makanya nanti dipastikan juga itu kan. Paling nanti dari Blue Team kan kalau kalian udah selesai maintenance ada berita acara bahwa itu udah dilakukan. Itu aja syaratnya. HSCC-nya di Iya. Iya, maksudnya dokumennya pasti kita submit lah, mungkin JSA, SOP apa segala macam kita submit. Cuman maksud saya biasanya sih gini, oh yang akan cleaning kan naik ke atas tuh. Iya. Oh itu harus punya sertifikat EKBT misalnya. Nah itu kan kita harus lampirin dulu sebelum memulai kan. Biasanya kan di JH-nya kan udah dilampirin kan itu kan. Ya kayak gitu maksud Iya. saya. Mungkin teknisinya atau orang yang akan masuk ke ruang panel harus punya Iya, KTPL. iya, Tuh, kayak seperti gitu itu. kan.
harus punya keahlian pemadam kebakaran, perancang scaffolding, nah kayak gitu. Itu kan berarti dari teknisinya langsung betul. Betul, makanya saya tanya. Kita paling ya kayak ngawasin aja nih kerjanya, dan nggak kerja pakai safety-nya atau safety harness kan. Kayak sesi doang aja. Benar. Jadi nanti Blue Team hanya review JH kalian, kan dilampirin lah itu kalau misalnya ada pemasangan scaffolding, dia nanti mana sertifikatnya. Kalau dia masuk ke ruang panel, mana sertifikat K3 elektrikalnya, paling seperti itu. Biasanya kalau pengalaman saat konstruksi udah pasti K3 listrik. Tapi kan kalau K3 listrik pas kita matiin atau Enggak, soalnya kita ada pekerjaan inspeksi. Kita ada pekerjaan inspeksi. inspeksi tetap pakai K3 listrik, berarti yang terjadi di atas 3 BT. Kita BT benar. Iya. Terus HSE-nya tuh harus punya first aider sama firefighter. Berarti tim yang kemarin aja. Itu aja. Kayak kemarin, kayak yang kayak Mas Rudi atau Mas Iqbal itu dia Cuma kan setelah setahun kan nanti nggak tahu nih dengan Nah, iya. makanya tadi ditanyakan itu Makanya saya tanya itu. untuk nyiapin setelah setahun ini gimana gitu. Masih kalau di Sudarso itu negatif. Oh iya. Jadi ini Pak, tadi kan sudah dicontohkan ya Pak untuk mengambil datanya. Saya mungkin ngulangin aja nih biar enak. Nah ini jadi saya ulang dari awal. Nanti untuk tim Selvi Sudarso itu akan nah ini kan tampilan awalnya tadi ditunjukkan sama Pak Idam ya. Iya. Nah nanti biar nanti di sini akan dapat satu set berarti ya Mas Idam ya. Di Sudarso aja ya di sini. Iya. Nah nanti ini kan muncul hanya ada satu, nanti ini kita cari Sudarso. Nah ini search muncul ini Sudarso. Nah ini kondisi sekarang dia berapa ya? 3,81. 3,9 bebannya itu dia 11, yang dari PLN-nya 3, sekian. Nah ini kondisi sekarang, terus ini nah grafik yang tadi dibilang, jadi konsumsi bebannya tuh yang merah, nah yang dari PV itu yang biru ya. Jadi memang ya karena lebih tinggi pasti kan juga dibatasi 15% gitu dan sebagainya. Nah terus gimana cara ngambil apa nih yang KWH-nya dulu atau yang performance KWH-nya langsung aja kali ya? Nah, ini aja dulu guys, yang tadi grafik bawah dulu. Nah, itu kan kalau kita lihat Pak, yang merah itu kan total beban pemakaiannya. Oke. Nah, itu udah sudah input sama dengan PLN kan. Yang biru itu punya kita. Itu yang Nah, saja. nanti kita kan pasang zero export. Nah, fungsinya zero export itu adalah supaya atau produksi PLTS itu nggak boleh lewat garis merah. Nah, itu nanti ketika terjadi misalnya bebannya rendah di sini, tapi produksi PLTS-nya cukup tinggi, nanti akan ada garis di mana biru itu kepotong sama merah. Kayaknya kan nggak mungkin ya Mas di sini. Iya, Ini siapa tahu mungkin ini. Mungkin ini kita produksi 8, bebannya berapa? bebannya cuma 9,9. Nah. Nah, mungkin ini ya. Itu kan sedikit lagi mencapai kondisi ekspor kan ya. Nah nanti siapa tahu mungkin misalnya ini nggak beroperasi atau lagi ada libur nasional atau apa mungkin kan ya. Ini kita nggak. Iya. Ya misalnya gitu. Terus tiba-tiba dilihat, wah kenapa garis birunya datar nih, flat nih, atau nggak naik nih. Ternyata garis merahnya juga sama. Nah, artinya apa? Bebannya rendah sehingga PLTS kita ngikut beban itu. Dia nggak boleh melebihi Nggak boleh. batas bakal ekspor. Ini regulasinya dari PLN. Ikut regulasi. Regulasi. Ini juga. Kecuali kita pakai yang KWH meter ekspor impor. Request dari pihak Shell pusat Indonesia juga sih. Kita pasang apa fitur ini misalnya. Ya, intinya nggak akan ada lagi yang kita ekspor ke jaringan grid atau PLN. Nah, ya, itu aja guys. Kalau mau ambil datanya di device ini. Iya. Tadi itu sorry. Jadi kan nanti ketika milih plan ini muncul beberapa opsi di atas kayak gini. Jadi ada overview, layout, report management, device management, alarm, dan plan profile. Nah nanti yang dibuka tuh device management. Nah ini kan beberapa device nih, ada inverter, ada ini yang sebelah kanan itu yang modemnya, namanya logger. Ini ada 2 meter, yang satu yang meter 2 itu ini yang untuk KWH meternya, untuk catatan, yang meter 1 ini untuk zero ekspornya. Jadi caranya jangan diklik di sini kan ada centangnya nih.
Nah, dicentang, lalu ini digeser ke kanan. Nah, ekspor performance data. Ini bisa mengambil semuanya nggak masalah. Cuma kalau mau untuk penagihan itu hanya ya, kalau misalnya belum tahu tadi data positif aktif energi atau negatif aktif energi. Oke, ini dikasih nama aja apa ya? Misalnya billing bulan Januari ya, Yos sama gini aja, gini Yos gitu misalnya. Terus tanggalnya kemarin nyala dari tanggal 22 sampai hari ini 27 per 5 menit, bisa per 15 menit tapi detailnya per 5 menit aja kita oke. Nanti dia ada compression di download. Nah, sensor dari luar, sensor tinggal di kontak. Ini saya udah buka juga. nah nanti tinggal cari jam 6 guys, Ya. jam 6.00. Salah ini kan. Nah tanggal 22 kan nggak dari pagi kan ya? Baru mulai jam 10. Nah, Dari tanggal 23 Ini tanggal jam berapa kemarin tuh ya? Kita 10. Kemarin 23 kan mulai kan? 23 apa? ini salah meter kayaknya. Oh ya meter 1, sorry. Meter ini tuh yang zero export nih. Meter 1 ya. Nah meter 1 dilihat ini kita nyala dari jam 11. ini 23 ya? 11 ini Tanggal 23. tanggal 23 ini. Dan ini udah naik kan untuk apa namanya, negatif aktif energinya nyala, ini mulai naik sampai jam Per 5 menit soalnya. Banyak ini, ini masih ini yang jam 17.45 masih agak sedikit nih naik 10 lagi 50. Nah ini berhenti di jam 6. sifatnya akumulatif. Terus kita cek lagi jam 6 pagi, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Ini jam masih ini ya, masih belum naik berarti masih di gerakan 750, masih belum naik, belum mungkin mendung. Nah ini mulai ada nih jam 7 kurang dikit lah, tapi dikit. Nah seterusnya, nah ini mulai dia naik sampai terakhir 400. 400 nih. Nah ini tuh jam 6 malam juga. Jadi ngambil datanya di kurang lebih kayak gitu. Tinggal aja mau ambil data apa aja, tinggal bisa di ekspor. Kurang lebih juga sih Pak, ada yang mau ditanyakan Ya, lagi? ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Nanti kita kasih itu akun punya. Ya, tinggal klik link website, nanti masukin username, kata sandi udah. Kalau ini Cara bisa caranya, aja Pak. Pak. Iya. buat Caranya, buat ya. ke email Kan cuma saya kan 2 orang ini nggak ikut. Yang satu yang di. Oh, cara ininya, cara penggunaannya. Penggunaannya. Oh iya ada, kita Ada. nanti kita tinggal kasih. PDF-nya. Ada. jadi kita bisa pelajari juga gitu ya. Iya. Kita lagi ini kan sekali lagi Sekali. apa aja Iya. ya. Perlu nyoba-nyoba juga sih. Iya, ini benar nyoba nyari apa nih, ini apa nih. Jadi Iya. kita cari tahu juga. Ya, kayak gitu Pak, nanti ada kita kasih. Berarti kalau perihal di alatnya kita udah nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain juga ya. Udah otomatis gitu. Iya, Sudah sudah otomatis. Intinya gini Pak, sel 15 sistem PLKS itu kita yang main-main, kita yang jaga performanya apa segala macam. Silakan nikmatin energinya, kita 15. Paling kita cuma cek berita acara bulanan, Paling ngecek ini aja, terus kalau misalnya pengen tahu ya sambil buka-buka gitu aja. Terus kalau ada urgent Pak, ada mau ada darurat gitu, kita matiin nggak dari situnya, dari panel itu? urgent misalnya alarm gitu atau apa atau mau ada yang bakal Iya, di sini ya. oh iya, jadi di itu kan ada AC combiner, situ ada CD tuh, di offin aja. Kalau kita mencet tombol darurat utama, dia mati juga mati. Mati juga. Nanti tapping ke PLN, sensing kan ada sensing. Intinya di sini
Kalau PLN mati, kita akan mati secara otomatis. Oh, ikut dia. Ikut. Karena kita butuh referensi tegangan dari PLN. Tapi kalau genset nyala kita juga Tapi- Kita juga Oh, jadi kalau berarti dia nggak berfungsi. ya, takutnya gini Pak, kalau misalnya malah gensetnya dianggapnya bukan genset tapi sebagai beban. Nah, kita malah nyuplai tegangan ke genset, rusak gensetnya nanti malah. Tapi otomatis Pak ya? Otomatis. Iya, otomatis. Kita udah pasang sensing di situ tadi. Kan udah dikomisionin ulang ini, udah dikomisionin. Iya, Udah. Paling itu aja Pak, kalau ada kondisi abnormal main breakernya itu turunin terus ngomongin pihak yang ada di situ ya. Nanti ya. CD-nya, MCCB itu turun aja udah ada praktis. Iya, itu terus Itu yang satu pas. Yang penting nanti juga bisa pasnya. diinin aja Pak di apa? Contohin lagi ntar. Oh, boleh, boleh. Prakteknya gimana? Ya. Atau mau di tadi yang tadi di anak GC switch itu yang DLV Bisa. switch Bisa. kan itu langsung mutus tegangan kan dari kalian kita juga mati. Oh yang SD ya. Ya. Tapi UPS-nya itu harus dimatikan. Yang mana Pak? UPS ada UPS. Iya, itu. Cuma kalau buat berisik doang sih. Enggak, UPS juga kan buat ini, buat monitoring. Dia nggak kasih sistem inter juga. Nggak akan ngaruh. Ngaruh ke operasional ini. Dia hanya backup energi buat data logger. Iya. Menampung. ngumpulin data ini Pak. Maksudnya data logger itu kalau ketika sistem kita mati, setidaknya masih ada beberapa menit muncul alarm di sistem. Iya. Gitu. Kita mesti tahu kok dia mati. Gitu. Karena kalau dia mati langsung mati, ya kita nggak tahu apa nih penyebabnya. Biasanya pas lagi manasin genset itu Pak, kita juga bisa tahu nih berarti sistem kita mati gitu kan. Oh, kita kalau manis ninja juga Kan PLN mati tuh ya berarti ya? Nggak nyala. oh, nyala sih itu. Nyala. Cuma Itu nggak ngaruh nggak ke? Nggak masuk juga Nggak masuk. tapi kan. Enggak sih, biasanya kita kan Nggak kalau masalah. manasin Manasin genset doang kan ya. biasanya kan kita Nyalain terus doang. harus ke Iya, putus di PLN. PHB-nya kan. Iya, jadi Nggak kita masalah sih. dulu Pak. pokoknya kita Kalau ada PLN masuk dari KWH meter, kita nyala di situ. Kita ngikut PLN aja dulu. Kecuali PLN-nya mati gitu Pak, lagi Nah, mati oh, listrik iya. atau apa. Nah, kita kan kalau kita lagi manasin kan atau ada satu yang nggak lupa gitu ngapain pemutus ke arah PLN-nya, takutnya kan ada tabrakan arus tabrakan. Iya, benar. Tapi biasanya kita udah pasti tahu lah kalau kita mau masukin genset ke beban kan, oh PLN harus mati dulu. Ya, kan? Kecuali hanya mau running untuk dipanasin, kan di PHB-nya nggak di switch on gitu yang masuk ke beban. Jadi itu juga kalau panasnya Senin Kamis gitu kan. Ya. Oke Pak, ini mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Nanti intinya kedepannya bakal lebih sering intens komunikasi sama saya. Karena Pak Bagas ini nanti dan Pak Dire ini udah pasang pulang lah, orang proyek kan gitu pasang pulang. Kita ya lebih sering intens. Kalau qualifying enggak berarti. iya Pak. Ya. Mudah-mudahan. Setahun pertama memang masih ada tanggungan garansi. Nanti setelah setahun itu nanti kita lihat lagi seperti apa. Oke, mungkin gitu aja penjelasan dari saya dari tim aset manajemen. Ya kita harapannya sih selama operasional sistem PLTS ini lancar, nggak ada kendala, nggak ada problem. Kita koordinasi juga sama-sama enak, sama-sama bagus lah koordinasi semua pihak. Itu aja Pak Bagas, saya kembali. Ya, terima kasih Pak Ida. Mungkin dari kami cukup Pak. Jadi setelah dari per kami mulai tanggal penagihan ke tanggal 22 lalu karena untuk izin PLN-nya juga sudah keluar, jadi kami nyalakan per tanggal 22. Nanti untuk teknis bimbingan nanti akan dari Pak Ida ke tim Shell dulu bagaimana, nanti dari tim juga nanti akan dapat akun seperti ini. Mungkin kita minta akun 2 kali ya, email dua alamat email ya. Yang email site atau Email kerja, mungkin sel site ini ya, mungkin nanti untuk biar dia bisa mengakses seperti ini kan perlu akun juga, nanti dikirim aja ke tim kami biar kami tak buatin akunnya terus dicoba login dan sebagainya. Mungkin kayak gitu sih Pak. Sama mungkin yang ini ya BAPP yang kemarin Berita acara ya? Iya. Berita acara kemarin itu saya kan izin ibu ya. Kata ibu nanti saya aja yang tanda tangan gitu. Cuma ibunya belum balik ya. Jadi kita nggak berani juga. Mau di scan aja atau gimana nanti?
bubut baiknya. Itu ada 2 rangkap sih. 2 rangkap itu jadi nanti kita info Nanti diinfokan aja Pak. Oh, Iya, bisa tapi kalau dipoto aja kan ya, dipoto kalau emang udah ini untuk sementara ya foto, kalau udah pas kesini bisa diambil. Iya. Iya nanti gitu aja Pak. Nanti bisa jalan. Oke, mungkin udah kali. Udah. Oke, dari kami cukup Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup cuma nggak praktek aja kalau ini yang Iya. boleh dipakai. Oke, mungkin terima kasih. Semoga nanti bisa kita koordinasi lebih enak buat untuk dilakukan ini juga lancar. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat Ya, siang. terima kasih. Pak, mohon maaf untuk dokumentasi Pak, minta Ibu minta di